Selamat datang di Komen Olahraga, tempatnya bebas komen untuk seputar olahraga. Nah, berita yang lagi menghebohkan minggu kemarin yaitu saga transfer Witan Sulaiman. ya, sebagai pinjaman dari Persija ke Bayangkara. Nah, sepertinya ini Komoditi terpanas. udah lama atau baru-baru aja sih sebenarnya ini, Mas? Ya, Karena sebelumnya belum ada ya. ini sih, belum ada berita yang gencar sebelum tiba-tiba udah diumumin rilis aja gitu. Jadi kalau dilihat dari berita-berita di sosmed, kedengaran nggak sih? Iya lah, maju. Ya. Jadi kesepakatan Witan itu, jadi cerita itu kayak gini. Manajernya Bayangkara, Pak Sumarji itu dia menghubungi beberapa klub, melihat keadaan timnya itu sedang di bawah dan dia merasa kayaknya harus penyegaran. Dia menghubungi beberapa klub di Indonesia, nanya mana yang pemain-pemain bisa dipinjamkan. Dari sini aja nggak apa-apa. Pemain-pemain bisa dipinjamkan. Terus ternyata Persija waktu itu posisinya sebelum putaran kedua tuh ya, punya Persija juga lagi nggak bagus-bagus banget. Dan Persija mengiyakan ngasih dua nama ternyata, Simic dan Witan. Oke. Karena mungkin waktu itu Thomas Doll merasa dia nggak butuh Witan tuh ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau dilihat dari situ memang udah keputusannya manajemen dan keputusan pelatih. Dan Witan pun mengiyakan karena dia ngerasa dia nggak dapat menit bermain. Yeah. Jadi kalau dilihat dari teman-teman, bahkan kayaknya dari info dari ini ya, petinggi-petinggi supporter Persija, justru pada banyak menyalahkan yang manajemennya dan agak sedikit menyalahkan Thomas Doll. Iya. Karena Thomas Doll telat untuk menemukan formasi dan skema yang bagus di mana Witan bisa mainin. Jadi setelah udah ada kesepakatan, udah oke nih semua, terus Witan dimainin, ternyata Witannya bagus di skema yang sekarang, tapi sudah keburu ada kesepakatan ya nggak mungkin lah, sudah ada Witan di atas putih, karena jadinya ya udah Witan udah keburu pindah. Ini sih katanya sih kayak gitu. Jadi ya nggak salah juga ya, cuma sebel juga. Jadi makanya banyak yang dibilang justru Thomas Doll telat menemukan skema yang pas. Kira-kira seperti itu info dari Ordal. Oke, itu sekilas berita di balik pinjamannya si Witan ya. Terus untuk kalau ini Persija kehilangan Witan gimana, Sofian, ke depannya? Waduh, kemarin sempat kita memprediksi ya dengan kedatangannya Gustavo ya kan, bisa diduetin dengan Witan di depan, terus si Rio itu di belakang. Tapi ternyata Witannya keburu dijemput sama Bayangkara, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Terus? Jadi ya otomatis di depan itu si Rio sama Gustavo ya. Iya benar tadi kata Mas Rizky, telat banget gitu. Si Thomas Doll itu menemukan racikan dari dari formasi Persija ini. Jadi ya mau gimana lagi gitu, karena udah perjanjian duluan sebelum menemukan racikan, ya udah dijalanin aja. Toh sini juga peminjaman hanya setengah musim ya. Sampai akhir musim. Sampai akhir musim kan ya. Ya mudah-mudahan aja si Rio sama Gustavo cepat klubnya lah gitu. Jadi sebetulnya kehilangan Witan pun karena sudah datang si Almeida, sebetulnya nggak apa-apa. Oke. Yang waktu itu jadi permasalahan tuh kalau Witan masih ada, yang harus digeser tuh Firza Andika atau Ferrari gitu sebetulnya. Jadi karena kemarin dengan formasi 352 itu Witan posisinya penyerang, kalau ada si Gustavo yang benar naturalnya adalah penyerang, sebetulnya malah sesuai gitu ya. Yang jadi ya mungkin Thomas udah punya hitungan sendiri, jadi kayaknya Witan kalaupun harus dipinjamkan nggak merubah komposisi dia yang 352 itu gitu. Karena kalau Witan ditaruh di sayap di posisinya Firza itu atau di posisinya Ferrari, kayaknya Witan nggak punya nggak tahu ya belum ya, kayaknya Witan nggak terlalu punya kemampuan bertahan yang cukup baik dibanding dua orang itu gitu. Jadi kayaknya datang Gustavo pun posisinya Witan kayaknya juga kayaknya menit bermainnya juga berkurang, malah kayaknya dia cuma jadi super sub gitu ya, akan digantikan gitu. Cuma ya jadinya kedalaman skuadnya berkurang gitu aja sih, sayangnya di situ doang ya, gitulah. Tapi karena udah, kecuali Witan dijual tapi nggak mendatangkan siapa-siapa ya. Witan dijual terus mendatangkannya Ze Valente misalnya ya. Itu nggak bagus sih menurut aku. Karena posisinya jadi harus mendorong Z untuk ke depan atau harus malam harus jadi Simic gitu.
Simic bertahan. Wah. Nggak jadi dijual. Karena dia nggak mau dijual ataupun Iya, yang penting dipinjamkan. dia dapat ya. duit dan dapat yang penting bisa lari-lari lah. Kayak juga tuh Bang Simic. Iya, yang penting dia ini masih ada klub daripada yang tahun kemarin kan. Iya. Sebelumnya memang nggak ada klub sama sekali kan. Oke, ada lagi Sofian. Iya, sebenarnya ya mau gimana, kecewa para The Jack juga pasti pada kecewa ya dengan perginya Witan, tapi ya kita balik lagi gitu ke profesionalitasnya. Ketika sudah ada perjanjian, ya mau nggak mau kita harus menepati perjanjian itu. Padahal manajemen itu sempat beberapa untuk menunda atau menggagalkan kontrak itu, tapi ya mau nggak mau harus dijalankan. Sampai si Rio juga kan agak kecewa kan ya, agak kecewa dengan dengan keputusan itu. Dia sampai update status di media sosialnya sampai waduh ya gitulah. Sampai ya sebenarnya Rio itu udah menemukan Chemistry tandem, lah. tandem itu sama si Witan itu. Jadi udah menemukan 2 pertandingan tiba-tiba dicabut, dipinjamkan ke klub lain kan, ya agak itu juga ya, agak kesel juga karena kan beberapa pertandingan Persija itu mainnya acak-acakan terus kalah mulu, jadi ya udahlah. Ya mungkin salah satu faktor kenapa Witan dipinjamkan kan karena musim yang karena di putaran pertama kan formasinya atau sistem permainnya si Persija kan nggak jalan sama sekali, cenderung permainannya itu ya bisa dikatakan jelek lah, nggak jelas mau gimana, terus bola-bolanya nggak jelas semuanya. Nah mungkin salah satu faktor itu mungkin Witan dianggap kurang berkontribusi terhadap gol ataupun asisnya. Jadi semua itu mungkin ya sering juga kan dicadangin. Nah mungkin karena salah satu faktor itu yang terjadinya kesepakatan, mungkin Witan bisa dipinjamkan karena nggak terlalu berkontribusi. Ternyata setelah kesempatan terjadi, barulah Witan menemukan chemistry dari sama si Rio dan pemain lainnya seperti Feveria yang kemarin juga nyetak gol. Ya mau gimana ya, karena udah perjanjian ya kita nikmati aja untuk selanjutnya. Tinggal kita menunggu gimana Gustavo berkontribusi yang bisa menggantikan posisi Witan sekarang tanpa Simic. Itu sih. Tapi kayaknya sih sebetulnya juga Thomas Rizal tuh ini kali, eksperimen kali ya. Dia coba kan masang 352 tuh. Ini gimana caranya ya biar Simic nggak main. Tapi dia tetap mau bisa dapat gol. Dia coba dia mencoba memasang Witan di depan gitu kan. Ternyata emang naturalnya emang Witan kan di belakang striker ya. Dan ternyata berfungsi. Dan sialnya gitu bagus. Kesepakatan udah ada. Coba Thomas Doll itu menemukan itu di pertengahan musim tengah ya. Itu mungkin bisa dicegah gitu sih ya. Ya itu sih gitulah. Cuma menurut aku datanya Gustavo, kalau Gustavo langsung kayaknya sih kalau dari cara permain Gustavo itu tune in. Rico itu bahkan cuma akan masuk gantiin si Rio kayaknya sih buat itu. Dan tetap aja sih di depannya si Gustavo. Tapi bisa itu Mas, bisa kembali lagi ke formasi yang awal. Ya, bisa formasi juga. yang awal. Soalnya kan karena dulu itu permainan juga udah lumayan ya. Tapi minusnya itu adalah CF-nya itu kurang berfungsi di Persija. Ya, nah berarti bisa aja dimainin Gustavo itu di depan di CF, terus di belakangnya si Rio sama Rico. Ya sengaja justru lebih fleksibel. Menurut aku dari transfer ini yang menang sih sebetulnya tetap Persija ya. Dan yang diuntungkan tetap Persija. Cuma kita sebel aja performnya lagi bagus. Cuma kesel sih. Dan kayaknya jadi kemana-mana ya. Iya. Instagramnya si Witan juga jadi begitu, jadi sosmed kemana-mana. Wah. Iya. Karena emang sebenarnya kalau misal lebih bagusnya dari pihak manajemen sama ketua umumnya itu langsung memberitahukan gitu. Maksudnya secara terbuka memberitahukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Jadi kan kalau misal informasi seperti ini, jadi para The Jack atau pemain yang lain menerka-nerka nih apa sih yang terjadi gitu. Ini juga sih Bayangkara ini sih ya, lagi misi penyelamatan. Iya, banyak pemain yang kena tilang. Atau menilang. Mario Gomez masuk, Menilang. Mario Gomez masuk terus manggil Putu Gede yang baru dipinjam, baru pinjam berapa ini udah balik lagi kan, terus sama Witan Sulaiman ini udah rilis resmi semua, udah welcome tuh. Ya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Nanti kita tampilkan aja, kita tampilkan udah welcome dan welcome back tuh. Kabar opininya juga Ferrari juga mau ditilang nih
sama Bayangkara. Nah itu kalau Ferrari yang dibeli sama Bayangkara baru Persija kehilangan karena dia Iya. nggak punya backup siapa-siapa di situ ya. Iya, kalau dilihat dari cerita kemarin, Ferrari bisa juga. Kan kemarin di awal musim Iya. Liga 1 kan Ferrari ikut pelatihan kan? Tapi mudah-mudahan enggak. Ya semoga aja nggak orang nyampe gudul sekarang kan bekas pelatihan Itu dari ini. pasti para The Jack benar-benar kecewa banget kalau Iya. misalnya dua Ferrari. pemain inti Ferrari apaan? itu mobil. 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 Ganti sama Mazda. Honda Civic. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup. Ini Ze Valente Banyak belum kerjaan. tahu. Belum tahu kabarnya kan nanti. Saga Ze Valente. Ya ini masih belum tapi Kecil sih namanya udah nggak ada di ini ya. Udah nggak di DSP-nya Persija kayaknya. Karena- Persebaya. karena Cuma nggak tahu belum. udah itu Persija juga udah full pemain asingnya kan. Ya kemungkinan ke Karena, Persik. jadi kalau misalnya emang kemarin itu si Simic Mungkin itu si mau Valente. dipinjamkan, nah itu J Valente bisa tuh masuk ke Persija. Nah tapi kan kita tahu semua gitu kalau misalnya Simic itu nggak mau dipinjamkan, tadinya Bayangkara juga manajemen Persija tuh memasukkan Marco Simic di nama-nama tersebut, tapi Bayangkara itu nggak mau gitu, Lebih nggak mau memilih meminjam Witan Simic. gitu. Terus sedangkan Simic mau dipinjam ke klub Liga 2 ya, klub Liga 2, tapi Simicnya itu nggak mau. Nggak Nggak level. mau, iya nggak level, nggak mau main di Liga 2. Saya cocok Jadi lagi ya, Liga 3. ya udahlah. Apalagi di Liga 3. Ya. Ya, siap. Simic main tarkam-tarkaman aja lah ya. Biasa kalau akhir tahun atau Izin mau pamit. mau ada pemilihan nih banyak nih piala caleg. Oke, itu aja berita hari ini. Ada tanggapan Fuad? Apa? Fuad mau nanggapin? Ya ada. Oke, cukup itu aja tentang pinjaman si Witan. Sampai ketemu lagi di video lainnya di komen olahraga. Bye bye. Yo.